Pemilihan Ketua Umum dan Sekjen AKPI untuk periode tahun 2025 sampai 2028 sudah semakin dekat. Dan setidak-tidaknya, sudah ada 4 pasangan calon Ketua Umum dan calon Sekjen AKPI yang menyatakan dirinya untuk maju dalam pemilihan Ketua Umum dan Sekjen AKPI untuk periode tahun 2025 sampai 2028. Pertanyaannya, kriteria seperti apa yang bisa menjadi pertimbangan kita dalam memilih Ketua Umum dan Sekjen AKPI untuk periode tahun 2025 sampai 2028? Dari beberapa diskusi atau sharing dengan beberapa orang anggota AKPI, ada beberapa kriteria ideal yang diimpikan oleh anggota AKPI pada umumnya dalam memilih calon ketua umum dan calon sekjen AKPI. Pertama, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang bisa merangkul semua pihak. Untuk internal AKPI, dibutuhkan figur yang bisa berbicara dan duduk bersama dengan semua anggota AKPI, baik itu senior maupun junior. Jadi tidak terlalu jaga image atau jaim atau gengsi-gengsian dan mau menyapa setiap anggota. Artinya, bukan figur eksklusif tapi inklusif. Jadi semua anggota AKPI dianggap keberadaannya, at least dinotis. Termasuk buat eksternal atau lintas organisasi kurator atau organisasi advokat lainnya. Jadi bisa merangkul semua pihak, khususnya pihak yang mempunyai irisan profesi dengan tugas kurator dan pengurus. Lalu yang kedua, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang bisa memanage organisasi dan pengurus AKPI dengan baik. Jadi, semua pihak dilibatkan, bukan tipe figur yang one-man show. Artinya, semua pengurus dan anggota AKPI nantinya dilibatkan dalam organisasi AKPI. Khususnya buat anggota AKPI yang sedang menempuh pendidikan AKPI atau baru menjadi anggota AKPI. Atau anggota AKPI yang sudah tidak aktif, mungkin bisa diajak untuk aktif lagi, atau setidak-tidaknya bisa berkontribusi kembali buat organisasi AKPI atau masyarakat maupun kepentingan negara. Lalu yang ketiga, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang sudah mempunyai pengalaman mumpuni dalam menangani kasus kepailitan, baik itu pilot ataupun PKPU. Harapannya, hal ini bisa ke depannya untuk membuat kertas kerja atau semacam buku panduan dalam menjalankan tugas kurator dan pengurus ke depannya. Lalu yang keempat, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang bisa menunjukkan keterwakilannya di pengurusan. Jadi, bukan hanya calon ketua umum dan sekjen AKPI yang hanya mewakili satu golongan atau kelompok tertentu. Jadi, dibutuhkan calon ketua umum dan sekjen AKPI yang bisa menjadi perwakilan atau representatif dari semua anggota AKPI. Bukan hanya dari satu golongan atau kelompok tertentu. Lalu yang kelima, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang siap mendengar masukan atau kritikan dari anggota AKPI secara keseluruhan. Jadi tidak anti kritik. Termasuk dalam menjalankan visi misi ataupun program kerja untuk pengurusan AKPI periode tahun 2025 sampai 2028. Lalu yang keenam, terakhir yang tidak kalah pentingnya, figur ketua umum dan sekjen AKPI yang bisa menjadi panutan atau teladan tidak hanya dalam organisasi AKPI, tapi juga dalam hal lingkungan keluarga. Karena apa? Karena selain bisa menjadi panutan atau teladan di organisasi, tapi juga bisa menjadi figur ayah atau suami yang baik di keluarganya. Artinya bisa memanage waktunya dengan baik antara keluarga, profesi, dan organisasi. Jadi harus seimbang. Karena kalau dari keluarga itu belum beres, bagaimana dengan kepengurusan organisasi AKPI dengan ribuan anggota? Simpelnya, saya sendiri dan kita semua tentunya percaya bahwa calon ketua umum dan calon sekjen AKPI
yang akan berkompetisi saat ini adalah putra terbaik dari AKPI, yang akan maju menjadi calon ketua umum dan calon sekjen AKPI untuk periode tahun 2025 dan 2028. Artinya, sebagai anggota AKPI yang baik, kita memilih pasangan terbaik dari calon ketua umum dan calon sekjen AKPI yang ada saat ini untuk organisasi AKPI ke depannya. Kalau misalnya calon ketua umum dan calon sekjen AKPI 2025 sampai 2028 yang akan maju ini mempunyai latar belakang dari pengurus sebelumnya atau incumbent, bisa menjadi bahan pertimbangan kita. Apakah selama calon ketua umum dan calon sekjen AKPI ini menjabat sebelumnya, sudah merupakan figur yang kita impikan dan sudah memimpin AKPI dengan baik. Kalau sudah, maka hal yang wajar atau masuk akal adalah untuk kembali memilih pasangan calon ketua umum dan calon sekjen AKPI tersebut untuk periode tahun 2025 sampai 2028. Tapi, kalau calon ketua umum dan calon sekjen AKPI 2025-2028 yang akan maju tersebut terkesan, mohon maaf, belum atau gitu-gitu aja, dalam bahasa umumnya, maka hal yang wajar atau masuk akal bagi kita untuk mempertimbangkan untuk memilih pasangan calon ketua umum dan calon sekjen AKPI 2025-2028 yang baru. Tentu saja, hal terpenting yang perlu kita lihat, bagaimana visi dan misi atau program kerja dari pasangan calon ketua umum dan calon sekjen AKPI 2025-2028 yang akan berkompetisi nantinya. Jadi, pilihan di tangan seluruh anggota AKPI dan saatnya kita memilih. Untuk itu, mari kita gunakan hak pilih kita dengan baik untuk AKPI kita tercinta. Salam dari saya.